إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام بارك الله فيكم. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Bagaimana kebiasaan kita, sebelum memulai kita merojaah terlebih dahulu. Baik. Masna'i. Pertanyaannya adalah, simak baik-baik. Sahabat Mu'adz ibnu Jabal diutus ke negeri Yaman bersama dengan sahabat yang lainnya. Siapa saja? Ahsan. Mu'adz di daerah mana? Di Ahsan. Barakallahu fiik. Pak Ahmad, sebutkan di dalam lafaz hadis bahwasanya Mu'adz diberikan info oleh Rasul bahwasanya engkau akan mendatangi sebuah kaum yang termasuk ahli kitab. Dan disebutkan dalam bagian syarah yang dimaksud dengan ahli kitab adalah An-Nasara wal Yahud. Pertanyaannya, sebutkan alasan kenapa secara historik negeri Yaman itu dikuasai oleh mereka Alkitab, terutama dari kalangan Nasrani. Bisa dijelaskan secara historinya? Secara histori, negeri Yaman masuk di bawah kerajaan Habasyah. Terus? Karena kerajaan Habasyah ini memiliki ya, sehingga mau tidak mau mempengaruhi ya negeri-negeri jajahan mereka ya. Ahsan, barakallahu. Baik. Kita lanjutkan.
masih terkait dengan beberapa ujangan-ujangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal jika beliau akan diberangkatkan ke negeri Yaman sebagai seorang dai, sebagai seorang hakim, dan sebagai wakil kepala negara yang ditunjuk untuk mengatur kebijakan-kebijakan di sana. Ujangan yang pertama disebutkan oleh Rasul adalah, hendaknya yang pertama kali didakwahkan adalah kalimat la ilaha illallah. Yang dimaksudkan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang diinginkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahwasanya hendaknya yang pertama kali didakwahkan adalah tauhid. Kita lanjutkan sabda beliau. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kata Rasul, apabila mereka penduduk setempat itu mau mentaati engkau, mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan membuktikannya dengan apa? Tindakan. Bukan hanya ucapan. Karena sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, Ahlul Kitab kalau sekedar ngomong la ilaha illallah mereka mau mengucapkannya. Tapi untuk membuktikannya itu yang tidak bisa. Untuk menambahkan lafaz wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh juga mereka tidak mau. Itulah alasannya kenapa mereka tetap diperangi. Nah, kalau mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mereka buktikan benar-benar tauhid kepada Allah, ikhlas ibadah hanya kepada Allah, maka kata Rasul, fa'alimhum. Maka umumkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam setiap malam atau dalam satu hari dan satu malam. Barakallah. Satu hari, satu malam mereka diwajibkan untuk mengerjakan salat 5 waktu. Barakallah. Baik. Pada potongan lafaz di sini, sebagian para ulama mereka menjadikannya dalil bahwasanya salat yang diwajibkan kepada seorang hamba dalam satu hari itu hanyalah salat 5 waktu. Adapun yang lainnya itu adalah sunnah. Sebagian. Dan ini dinisbahkan kepada jumhur para ulama. Karena itu sebagian mereka menyatakan bahwasanya sholat tahiyatul masjid itu sunnah. Kemudian sholatul lail itu sunnah. Dan sekian banyak sholat-sholat yang lainnya selain dari sholat 5 waktu, menurut mereka hukumnya adalah sunnah. Dikarenakan dalam hadis ini Rasul hanya mengkhususkan 5 sholat ini. Umumkan kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan kepada mereka dalam satu hari satu malam hanya 5 sholat. Menunjukkan sholat-sholat yang lainnya hukumnya adalah sunnah. Ini pendapat sebagian para ulama dan dinisbahkan kepada jumhur, mayoritas. Baik. Barakallahu fikum. Walaupun sebagian mereka para ulama itu menyangga istidlal atau cara berargumentasi yang demikian. Di hadis ini memang memiliki lafaz yang umum. Namun
Di dalam hadis-hadis yang lain, barakallahu fikum, itu bisa mengkhususkan keumuman lafaz hadis ini. Barakallahu fikum. Sebagian mereka menyebutkan alasannya, kenapa Rasul hanya mengkhususkan 5 ini saja. Tidak menyebutkan sholat-sholat wajib yang lainnya. Dikarenakan situasi dan kondisi yang ada saat itu. Mereka ini ahlul kitab. Orang yang baru masuk Islam. Kalau terlalu banyak menyebutkan kewajiban-kewajiban yang lain, bisa-bisa mereka mundur. Mereka itu biasanya ibadah 1 minggu 1 hari Ahad. Ini 1 hari 5 kali. Apa nggak berat bagi mereka? Apalagi kalau ditambah dengan ibadah-ibadah sholat yang lainnya. Itu alasan. Barakallahu fikum. Itu alasan sebagian mereka yang menyatakan atau menyanggah istidlal atau argumentasi jumhur para ulama. Karena kan dalam lafaz-lafaz hadis yang lain itu sangat tegas. Rasul memerintahkan. Barakallahu fikum. Dan hukum asal yang namanya perintah adalah wajib. Hingga di sini mereka membawanya dengan makna yang umum dan dikhususkan dengan hadis-hadis yang lain. Adapun alasan kenapa beliau di sini hanya mengkhususkan 5, tidak menyebutkan kewajiban yang lain, dikarenakan memang sesuai dengan situasi dan kondisi. Mereka lah orang-orang yang baru mengenal Islam. Sehingga kurang pas kalau disebutkan secara menyeluruh tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam. Di sini hanya menyebutkan yang paling pokok. Barakallahu. Baik. فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Kalau mereka penduduk setempat tadi mau mentaati engkau wahai Mu'adz, dalam mengerjakan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, Rasul tidak mau mereka semangat, maka umumkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekah. Sedekah yang dimaksudkan dalam hadis inilah az-zakat. Barakallahu. Baik. Maka wajib membayar zakat dari harta-harta mereka. Dan yang namanya harta zakat itu khusus. Barakallahu fikum. Tidak semua harta yang dimiliki oleh kaum muslimin harus dizakati. Tetapi ada beberapa jenis atau kategori harta yang di situ disyariatkan untuk dizakati. Barakallahu fikum. Baik. Sebagai upaya untuk mensucikan harta tadi. Ya, dikarenakan yang namanya harta, barakallahu fikum, itu barang yang sangat panas. Ya. Baik. Terkadang kita tidak sadar atau lalai, cara kita mendapatkannya itu tidak termasuk dalam cara-cara yang syar'i. Terkadang kita nggak sadar, terkadang kita lalai. Barakallahu fikum. Sehingga untuk mensucikan dari unsur-unsur kotor tadi, disucikan yang namanya az-zakat. Barakallahu. Zakat ini hukumnya wajib, termasuk rukun Islam yang ketiga. Barakallahu. Baik. Setelah itu Rasul menyebutkan tentang ahkam, salah satu hukum zakat terkait dengan penyaluran zakat dan pengambilan zakat. Baik. Zakat itu kata Rasul tu'khadhu min aghniyaihim. Zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya.
Ya, tukhadhu min aghniyaihim. Zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya. Barakallah. Baik. Faturaddu ala fuqaraihim. Dan zakat itu baik disalurkan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Dari penggalan ini ada beberapa ahkam, hukum-hukum zakat yang bisa kita ambil. Baik, yang pertama, bolehnya menyalurkan zakat untuk sebagian orang-orang yang berhak menerima zakat dari 8 golongan. Barakallahu. Ya. Orang-orang yang berhak menerima zakat disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6, itu ada 8 golongan. Aman ya? Baik. Nah, apakah ketika zakat tadi telah dikumpulkan harus semua harta zakat tadi diserahkan kepada 8 golongan atau boleh hanya sebagiannya? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mereka menyatakan harus diserahkan kepada 8 golongan tadi. 8 golongan tadi semuanya harus dapat dari harta zakat. Barakallahu fikum. Dalam sebuah wilayah atau daerah. Ini pendapat dinisbahkan kepada Abu Hanifah. Adapun pendapat sebagian besar para ulama mereka menyatakan boleh zakat tadi diserahkan hanya pada sebagian golongan saja. Barakallahu fikum. Dan ini pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis ini. Rasul mengatakan zakat tadi diambil dari orang yang kaya, diserahkan kepada orang yang fakir. Rasul hanya mengkhususkan fakir, fuqara. Barakallahu fikum. Dan Rasul tidak menyebutkan 8 golongan yang lainnya. Menunjukkan apa? Boleh menyalurkan harta zakat tadi hanya kepada sebagian golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian dari lafaz hadis ini juga sebagian mereka para ulama mengambil istinbat terkait dengan penyaluran zakat, bahwasanya zakat itu disalurkan di wilayah orang yang menyalurkan zakat. Tidak boleh penyalurannya dialihkan di luar kota dari orang yang membayar zakat. Jadi zakat itu disalurkan di mana dia tinggal. Kalau dia tinggal di Gresik, ya zakatnya diserahkan kepada penduduk kota Gresik. Tidak boleh Malang atau Jakarta mendapatkannya. Karena kan dalam hadis Rasul mengatakan tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara. Zakat itu diambil dari orang kaya suatu wilayah dan diserahkan pada orang miskin wilayah tersebut. Sehingga tidak boleh, barakallahu fikum, sebagian mereka menyatakan zakat itu ditransfer ke daerah yang lain. Ini fatwanya Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala wa dan ulama-ulama yang lain. Kecuali adanya sebuah maslahah. Itu diperbolehkan. Di antara yang beliau sebutkan adalah apabila di daerah tersebut penduduknya sudah makmur semua. Ya. Barakallahu fikum. Namun di daerah yang lain itu ada yang lebih membutuhkan. Seperti mungkin saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, yang kehabisan hartanya, atau daerah-daerah yang lain yang
barakallahu fikum, golongan yang menerima zakat itu lebih banyak daripada yang golongan harus membayar. Dalam kondisi yang demikian, boleh zakat tadi ditransfer barakallahu fikum ke daerah yang lainnya. Tetapi selama masih di daerah tersebut ada yang lebih berhak, maka disalurkan di sana. Barakallahu. Baik. Bagi mereka membahas seberapa besar ya harta yang disalurkan kepada mereka. Barakallahu. Bagian mereka untuk fuqara menyebutkan harta zakat tadi diberikan kepada mereka, yaitu kalau memang melimpah, barakallahu fikum, itu diberikan kepada mereka sekedar untuk menghidupi mereka selama 1 tahun. Kalau memang melimpah. Kalau nggak sampai dalam kadar yang demikian, ya apa yang ada. Kalau cukupnya ya hanya zakat didapatkan hanya untuk bekal mereka 1 bulan, itu diberikan. Tapi kalau melimpah, yang paling maksimal itu adalah memberikan bekal makan mereka selama 1 tahun. Sehingga untuk tahun berikutnya ada lagi yang bayar zakat, mereka akan menerima kembali. Itu batas maksimalnya. Baik. Ini sedikit ya terkait dengan hukum-hukum masalah zakat. Barakallahu fikum. Untuk lebih luasnya nanti akan dibahas dalam kitab-kitab fikih. Barakallahu fikum. Lebih luas lagi terkait dengan pembahasan zakat. Jadi hadis yang kita baca ini termasuk salah satu umdah atau pokok dalam membahas masalah zakat. Tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Selanjutnya Rasul menyatakan kembali, fa'in hum ata'uka lidzalik wa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Rasul menyatakan, kalau mereka ahli kitab tadi dan penduduk sekitar mau mentaati engkau untuk membayar zakat, maka Rasul memberikan warning, peringatan kepada petugas-petugas pemerintah yang ditunjuk untuk mengambil zakat. Barakallahu. Jangan mentang-mentang orang sudah nurut, ya sudah nerima, maka semena-mena. Apa kata Rasul? Hati-hati engkau untuk mengambil harta-harta mereka yang paling mulia. Barakallahu. Itu wasiat Rasul. Diingatkan oleh Rasul. Ya. Kalau sudah melihat, Masya Allah, para bantunya itu nerima, gitu ya. Apa saja kata sang dai atau apa saja kata sang penguasa, nurut. Jangan diambil kesempatan untuk seenaknya, barakallahu fikum, mengambil harta-harta mereka. Ya, harus tetap dijaga perasaan mereka. Jadi yang diambil dari harta zakat ada yang pertengahan. Tidak yang paling jelek, tidak yang paling bagus. Kalau yang paling jelek, ya merugikan pihak pemerintah yang menerimanya. Yang paling bagus, merugikan pihak yang diambil zakatnya. Maka pertengahan kata Rasul. Ya, jangan diambil yang tengah-tengah. Dan Rasul mengingatkan, wattaqi da'watal mazlum, hati-hati engkau dari doanya orang yang terzalimi. Itu kata Rasul. Alasan kenapa Rasul memberikan warning tadi, peringatan tersebut. Yang pertama, itu akan menyakiti hati orang yang diambil zakatnya. Yang kedua, dampaknya akan kembali kepada Anda. Ya, kalau mereka sudah sakit hati, baik, akhirnya apa?
Terkadang bibir ini susah untuk dikendalikan. Ya. Kemudian apa? Terucaplah doa-doa yang jelek. Barakallahu. Dan mereka orang yang terzalimi. Dan Rasul mengatakan, dikarenakan antara orang yang terzalimi dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab. Maknanya doanya orang yang terzalimi itu makbul. Barakallahu fikum. Dan bahkan mereka, para ulama menyebutkan terkait dengan syarah hadis ini tidak khusus pada kaum muslimin saja, tapi juga mencakup kaum kafir. Kalau mereka dizalimi, ya, doanya bisa makbul. Barakallahu. Makanya Rasul sering mewanti-wanti kita, ya, jangan kalian berbuat zalim walaupun kepada orang-orang kafir. Baik. Wattaqul zulma, fa inna zulma zulumatul yaumil qiyamah. Hati-hati engkau dari perbuatan zalim, dikarenakan kezaliman itu akan membawa kegelapan pada hari kiamat. Barakallahu. Dan di sini juga terdapat tanbih peringatan bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan. Baik. Untuk barakallahu fikum bersikap rendah diri. Ya, tidak semena-mena kepada bawahannya. Barakallahu fikum. Dan ini yang harus diperhatikan, ya. Jangan mentang-mentang bawahan ya diinjak harga dirinya, kemudian dipermalukan di depan orang ramai. Hati-hati. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Akhraja dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lanjutnya. Walahuma, dan juga milik keduanya. Wamirhuma di sini kembali kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhuma, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Ini beliau dan ayahnya sama-sama sahabat. Ya. Sahalnya sahabi, Sa'ad juga sahabi. Sa'ad ibnu Malik namanya. Sa'ad ibnu Malik ibnu Khalid al-Ansari. Sehingga beliau termasuk orang Madinah, sahabat Ansor. Sahal ibnu Sa'ad ibnu Malik ibnu Khalid al-Ansari. Baik. Dan beliau cukup panjang, termasuk dari kalangan para sahabat yang panjang umurnya. Dari jajaran para sahabat yang memiliki umur yang panjang. Dia umurnya sampai 100 tahun. Sampai 100 tahun. Barakallahu. Sehingga bonusnya sudah banyak, ya. Nah, mayoritas para sahabat umurnya ya seumuran dengan Rasul. 60, 70, sampai 100 itu Masya Allah. Ya. Dan itu memang kebanyakannya. Baik. Beliau menyatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada hari Khaybar. Khaybar itu adalah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau menyerang benteng Khaybar. Ini markasnya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Khaybar. Dan pada peristiwa perang Khaybar ini terlalu banyak kisah-kisah. Ya, ada kisah suka, ada kisah duka. Baik. Satu hal yang menarik terkait dengan Khaybar, barakallahu fikum,
dia memiliki keistimewaan dari wilayah-wilayah musuh yang lain. Dari sisi bentuk benteng pertahanan mereka. Jadi daerah Khaybar itu memiliki keunikan dari benteng-benteng musuh yang lain. Apa itu? Mereka memiliki benteng yang berlapis. Ya, disebutkan ada 3 lapis benteng. Barakallahu. Satu lapis benteng itu sangat tinggi, barakallahu fikum, dan tebal. Ya, terjal sehingga tidak gampang untuk menaklukkan benteng-benteng tadi. Setelah itu terpisah beberapa jarak. Di dalamnya sudah terdapat apa? Terdapat perkebunan, tanam-tanaman, sehingga mereka tidak merasa khawatir walaupun dikepung musuh puluhan tahun. Santai saja. Mau diembargo, mau diboikot, terserah. Mereka apa? Aman. Tenang di sana. Ya, nggak pusing mikirin logistik. Karena apa? Di daerah mereka sudah ada logistiknya. Itu kecerdikan mereka. Dan memang mayoritasnya adalah orang-orang Yahudi. Dan memang Yahudi itu paling licik. Diberikan istilah oleh mereka bangsa Arab, itu ularnya padang pasir. Nah, itu orang-orang Yahudi. Dan sampai saat ini kelicikan mereka tidak terbantahkan. Barakallahu fiik. Baik, itu benteng Khaybar. Barakallahu. Namun benteng ini takluk, ya, dengan gempuran pasukan kaum muslimin. Baik, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya mengandalkan kekuatan saja, mungkin tidak akan bisa tembus. Barakallahu fiik. Dan banyak disebutkan terjadi peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, karomah di sana. Masya Allah. Terkait dengan penaklukan benteng Khaybar. Pada peristiwa itu, di sini sahabat Khalid bin Sa'ad mengisahkan sedikit terkait dengan peristiwa penaklukan benteng Khaybar. Rasul menyatakan, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Kata Rasul, la u'tiyanna rayata ghadan, besok, ya, insyaallah pasti dan pasti, kata Rasul, saya akan memberikan bendera perang. Maksudnya isyarat untuk menunjuk seorang panglima yang ditugaskan menaklukkan benteng pertama dari benteng Khaybar. Penentu. Ya, kalau ini berhasil, insyaallah selanjutnya alamatul khair. Besok saya akan memberikan bendera perang, panji perang, kepada seseorang yang kriterianya yuhibbullaha wa rasulahu. Orang tersebut sangat cinta kepada Allah dan Rasul. Enggak, sudah ada rekomendasi. Menunjukkan nanti yang bakal jadi panglima itu adalah orang yang mendapatkan gelar Habibullah dan Habibur Rasul. Ya. Orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu. Dan ini keutamaan. Ya. Dan dia akan mendapatkan beberapa fasilitas terkait dengan fasilitas dunia dan akhirat. Ya. Tinggal antum baca saja ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan janji-janji Allah bagi orang-orang yang Allah cintai. Barakallahu. Itu akan secara otomatis akan didapatkan. Yang kedua kriterianya adalah barakallahu fikum, Allah dan Rasulnya
juga mencintai dia. Ya. Jadi orang ini mencintai Allah dan Rasul juga mencintai dia. Dan yang ketiga, yang tidak kalah menariknya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan pasukan kaum muslimin melalui kedua tangan. Jika namanya ada bisyarah di situ. Kabar gembira bahwasanya besok kaum muslimin akan berhasil menaklukkan benteng Khaybar yang seram dan angker. Itu ada bisyarah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Barakallahu. Baik. Dari hadis ini hadis barakallahu fikum disalahgunakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Karena kan ini hadis terkait dengan Ali bin Abi Thalib. Dan beliau adalah orang yang dimaksud oleh Rasulullah. Nah, hadis ini disalahgunakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah untuk barakallahu fikum merendahkan sahabat yang lain. Abu Bakar, Umar. Mana katanya Abu Bakar lebih utama? Katanya Umar lebih utama. Buktinya pada perang Khaybar mereka tidak ditunjuk. Yang ditunjuk siapa? Ali. Menunjukkan Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Kata mereka. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian ucapan mereka ini disanggah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau ingin meluruskan cara berpikir orang Syiah ini. Dan juga memberikan kejelasan kepada kaum muslimin yang mungkin dibuat ragu oleh orang-orang Syiah. Beliau menyatakan, laisa hadzal wasfu mukhtassan bi aliyin wala bil a'immah. Ini saya baca dari syarahnya. Sifat yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis ini tidaklah terkhusus pada Ali ataupun imam-imam orang Syiah. Tidak. Baik. Yaitu orang yang mendapatkan gelar Habibullah, Habibur Rasul, orang yang mencintai Allah dan Rasul, itu bukan khusus pada Ali saja. Baik. Kenapa? Fa inna Allah wa rasulahu yuhibbu kulla mu'minin taqiyyin yuhibbu Allah wa rasulahu. Dikarenakan Allah dan Rasulnya itu mencintai setiap mukmin yang bertakwa, yang mereka itu juga mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga kriteria ini bukan khusus hanya pada Ali. Tapi disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai apa? Orang-orang yang mukmin yang taqi. Barakallahu fiikum. Baik. Lakin kata beliau, hadzal hadis min ahsani ma yahtajju bihi 'ala an-nawasib alladzina la yatawallawnahu aw yukaffiruna aw yufassiqunahu kal khawarij. Tetapi hadis ini yang paling tepat, yang paling bagus, digunakan sebagai argumentasi untuk membantah nawasib. Nawasib ini golongan yang memusuhi Ali barakallahu fikum dan keluarga-keluarga. Ya. Jadi ini versusnya dari orang Syiah. Dan Nawasib itu lebih umum daripada Khawarij. Ya. Baik. Yang mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau berloyalitas kepada Ali, atau mereka ini sebagian yang mengkafirkan Ali, atau mereka ini memfasikkan Ali. Seperti orang-orang Khawarij. Ini menunjukkan dari kalam beliau bahwasanya Nawasib itu lebih umum cakupannya daripada orang Khawarij. Khawarij itu masuk dalam satu kategori dari Nawasib. Alladzina yansibuna al-'ida 'ala Ali bin Abi Thalib. Makanya dikatakan Nawasib. Orang-orang yang membentangkan permusuhan kepada
Ali dan keluarganya. Barakallahu fikum. Baik. Lakin hadzal ihtijaj la yatimu ala qaul Rafidhah, kata Imam Ibnu Taimiyah. Tetapi argumentasi seperti ini tidak sempurna bagi orang-orang Rafidhah, kata beliau. Jadi argumentasi orang-orang Rafidhah menggunakan hadis ini untuk merendahkan sahabat yang lain itu kurang tepat istilahnya. Iya, tidak pas kalau menggunakan hadis ini. Baik. Alladzina yaj'aluna an-nusus ad-dalata 'ala fadail sahabah kanat qabla riddatihim. Ya, yang mereka menjadikan nas-nas yang menunjukkan keutamaan para sahabat itu sebelum mereka murtad. Jadi mereka mengatakan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasul tentang keutamaan para sahabat, mereka menyatakan itu sebelum mereka murtad. Ya. Jadi mereka menyatakan sebagian atau mayoritas para sahabat itu murtad. Nah, hadis-hadis tadi kata mereka itu disebutkan oleh Rasul sebelum mereka murtad. Kata orang-orang Syiah Rafidhah. Barakallahu fikum. Baik. Padahal mereka untuk menyatakan kemurtadan para sahabat tidak memiliki landasan. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala secara tegas dalam ayat Al-Qur'an memberikan rekomendasi yang mutlak kepada mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100 ya. Ayat yang sangat masyhur di tengah-tengah kalian. Siapa enggak? Masyhur enggak? Kalau masyhur tentunya tahu bunyinya gitu ya. Gimana? Ardiansa. Apa bunyinya? Enggak hafal ya. Tapi masyhur ya. Tahu yang saya isyaratkan. Atau ayat 100 itu ya. Siapa yang hafal? Abu Zulfah? Hah? Tahu? Gimana bunyi ayatnya? Ini sering disebutkan nih dalam daurah ini. Harusnya sedang ngelotok ini ayatnya ini. Apalagi Salafi ya. Termasuk dalilnya Salafi ini ayatnya. Apa bunyi ayatnya? Irwa sautek. Dikeraskan suaranya. Baik, barakallahu fiik. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya, orang-orang yang lebih dahulu masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Baik, radhiyallahu anhum. Allah telah ridha kepada mereka. Ini rekomendasi dari Allah. Nah, kalian menyatakan mereka murtad, apa dasarnya? Ya. Adakah ucapan Rasul, adakah ucapan dalam Al-Quran menyatakan mereka murtad? Itu hanya sekedar klaim atau bentuk justifikasi ya, menghakimi mereka para sahabat tanpa bersandarkan dengan dalil. Barakallahu fikum. Baik. Tidak ada dasarnya. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Fa innal khawarij taqulu fi Ali mithla dzalik. Dikarenakan orang-orang khawarij juga mengatakan hal yang serupa kepada Ali. Orang khawarij juga memurtadkan Ali. Juga sama, apa landasannya? Ya enggak punya. Hanya sekedar klaim berasa. Kalau kalian punya klaim, khawarij juga punya klaim. Kalau kalian ingin diterima ucapannya, khawarij juga demikian. Baik. Hingga apa? Ya, tengkar terus, nggak pernah akur, nggak pernah ketemu. Tapi kalau mau kembali kepada standarisasi dalam menentukan kebenaran Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, maka akan ketemu, maka akan bisa akur, bisa klop, serasi. Masya Allah. Baik. Lakin hadza batilun fa inna Allah wa rasulahu la yutliqu mithla hadzal madah
ala man ya'lamullahu annahu yamutu kafiran. Kata beliau. Tetapi klaim-klaim mereka telah batil. Dikarenakan Allah dan Rasulnya tidak pernah memutlakkan menggunakan istilah tadi kepada orang-orang yang Allah puji, ya, untuk orang-orang yang Allah tahu kalau mereka itu masih kafir. Seandainya memang mereka para sahabat itu murtad setelah ya kasusnya Ali, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan tazkiyah pada mereka. Karena Allah Maha tahu kalau memang mereka itu nantinya mati kafir, Allah tidak akan berikan tazkiyah. Tapi karena Allah telah memberikan tazkiyah kepada mereka, menunjukkan apa? Mereka akan senantiasa istiqomah. Apalagi tazkiyahnya itu secara barakallahu fikum bukan secara umum, ya, tapi dengan ta'yin, menyebutkan person-personnya, orang-orangnya. Barakallahu fikum. Itu pemaparan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan yang semakin parahnya, ini memang kebiasaan mereka menambahkan beberapa lafaz dalam hadis ini. Ya. Baik. Disebutkan dalam sebagian riwayat barakallahu fikum bahwasanya ketika Rasul mengucapkan ucapan ini, yang pertama kali diberikan bendera ini bukanlah Ali, tapi Abu Bakar. Ya. Dikasih sama Abu Bakar, ternyata Abu Bakar nggak berhasil, kalah. Dikasih sama Umar juga demikian. Umar nggak berhasil menaklukkan benteng pertama, kalah. Dikasih sama Ali, langsung menang. Ini riwayat dhaifah, ya, riwayat yang lemah. Disebutkan dalam sebagian kitab hadis. Barakallahu. Itu ditambah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi kalau Anda mendapati riwayat demikian, langsung diingat faedahnya, ya. Itu riwayat yang batil. Mungkin akan didapati ya dalam sebagian bulutin-bulutinnya orang-orang Syiah. Dan kalau nggak sengaja, ya, sholat di masjid mereka ada pembahasan seperti ini, itu langsung bisa terbaca. Barakallahu fikum. Arahnya kemana? Ya. Kadang memang mereka tidak secara sharih menyebutkan ideologi mereka Syiah, tapi dalam uraian-uraian mereka, dalam pembahasan-pembahasan mereka, dalam bulutin-bulutin mereka, itu mengarah ke arah sana. Bahwasanya ideologi mereka adalah ideologi Syiah. Kadang mereka berbicara secara diplomatis. Ya, saya bukan Syiah, tapi saya tidak menyalahkan mereka. Nah, gitu ya. Pernah dengar? Iya, saya bukan Syiah, tapi saya tidak menyalahkan mereka. Saya mendukung mereka. Barakallahu. Baik. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yuqtaha. Maka setelah hari itu, maka manusia, para sahabat yang ikut serta dalam perang Khaibar, pada malam hari mereka berbincang-bincang. Ya, baik. Jadi ucapan Rasul ini menjadi buah bibir pada malam hari. Semuanya memperbincangkan, menebak-nebak kira-kira siapa ya gerangan orang yang akan mendapatkan kehormatan tadi. Barakallah. Semuanya berbincang-bincang, menebak-nebak. Baik. Dan berharap dialah yang diberikan bendera tersebut. Barakallahu fikum. Bahkan sahabat Umar sendiri, Ibnu Khattab radhiyallahu an, beliau secara tegas menyatakan, saya itu tidak pernah menginginkan yang namanya kekuasaan kecuali hari ini. Lan arju al-imarata qattun ila yaumai. Saya tidak pernah pengen mendapatkan sayyid kepemimpinan kecuali saat itu. Adapun yang lainnya enggak terlalu selera. Ya, terserah Rasul mau ditunjuk ya jadi bagian belakang, ya alhamdulillah, bagian depannya juga enggak apa-apa, samping ya terserah. Biasanya seperti itu kata Mbak. Tapi untuk hari itu entah kenapa sangat kepengin, ya, ditunjuk untuk mendapatkan bendera. Barakallahu fikum. Namun di sini diingatkan oleh mereka para ulama, barakallahu fikum,
Kalau tidak dijelaskan, mungkin orang-orang Syiah juga akan menyikat para sahabat. Ini menunjukkan para sahabat lah. Doyan yang namanya kepemimpinan ini. Senang cari kekuasaan ini. Sudah tidak ikhlas lagi dalam berperang. Kalau diluruskanlah mereka para ulama. Bukan masalah pemimpinnya. Yang menjadi sorotan para sahabat adalah ucapan Rasul. Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu. Itu yang menjadi apa? Spesial. Kalau sekedar ditunjuk menjadi pemimpin, ya biasa saja bagi para sahabat. Baik. Iya. Tetapi yang jadi spesial pada peristiwa inilah Rasul secara tegas memberikan rekomendasi. Bahwasanya orang yang ditunjuk menjadi pemimpin adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Itu yang membuat para sahabat semuanya tergiur. Sehingga bukan masalah dunia. Baik, bukan masalah dunia. Barakallahu fikum. Baik. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju ayyuhtah. Tatkala memasuki pagi hari, semuanya buru-buru. Masya Allah. Rebutan. Ya, top pertama datangnya untuk menemui Rasul. Top pertama kan kemungkinannya lebih besar ya, karena dilihat, wah ini mukanya. Kalau yang belakang, wah nggak kelihatan, mungkin nggak ketunjuk. Ini semuanya rebutan datang lebih awal. Barisnya lebih awal. Itu ada sesuatu yang nggak biasanya pada hari itu. Semuanya rebutan untuk mendapatkan top pertama. Kulluhum yarju ayyuhtah. Semuanya kepingin untuk ditunjuk menjadi pemimpin saat itu. Baik. Ada baris, rapi. Wah, menampakkan mukanya semua. Baik. Faqala, maka Rasul mengatakan, Aina Ali ibnu Abi Thalib. Lu, kok tiba-tiba ngomong Ali nih. Wajah langsung lemes ini. Wah, ini nampaknya Ali nih yang kena. Hei, gimana Ali bin Abi Thalib, kata Rasul. Udah isyarat ini, wah, kayaknya enggak dapat ini. Tapi tiba-tiba ada secerca harapan. Fakila ada yang berkata, wa yashtaki ainaihi. Rasul, Ali sakit. Gitu ya, agak sedikit tenang gitu. Wah, ini ada kesempatan nih, Ali sakit nih. Mungkin dicari pengganti. Baik. Fa'arsalu ilaihi. Maka Rasul mengatakan, Fa'arsilu ilaihi. Ya sudah. Utus beberapa orang untuk menjemput Ali. Wah. Kayaknya ini Rasul pengennya Ali tetap. Iya. Barakallahu fikum. Akhirnya diutuslah beberapa orang untuk menjemput Ali. Barakallahu fikum. Yang terkena sakit mata. Barakallahu fikum. Fa'utiya bihi, maka sahabat Ali pun didatangkan. Fabaqaqa fi ainihi wa ja'alahu. Maka Rasul pun basoqa kalau kita lihat di kamus itu meludah besar. Ya. Enggak bahayanya kalau kita memahami hadis ini dengan pakai kamus saja. Wah, maknanya bahaya gitu ya. Meludah banyak itu. Tapi mereka para ulama menyebutkan ini dimaksud dengan basoqa di sini sapalah meludah sedikit. Nah itu ya. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita memahaminya dengan letterlek, wah bahaya itu ya. Meludah banyak yuk. Bahaya. Baik. Tapi dimaksudkanlah meludah dengan sedikit. Barakallahu fikum. Rasul meludahi matanya Ali, kemudian didoakan. Baik. Fabara'a ka'allam yakun bihi waja'un. Maka dengan seketika tiba-tiba Ali pun menjadi sehat. Barakallahu fikum. Seolah-olah beliau tidak pernah mengalami sakit sebelumnya. Jadi benar-benar total sembuhnya ya. Kalau kita berobat dengan dokter mungkin masih ada ya pengaruh-pengaruh habis obatnya itu ya
lemes atau sedikit kurang gairah gitu ya, nafsu makan ya belum benar-benar memuncak gitu ya. Tapi kalau berobat sama Rasul langsung sembuh gitu ya. Kayaknya sebelumnya itu nggak pernah sakit. Barakallahu fikum. Langsung kinclong itu matanya. Baik. Barakallahu fikum. Fa'tahu rayata, maka Rasul pun memberikan bendera tadi kepada Ali. Wah, sudah ini berarti rezekinya Ali. Barakallahu fikum. Baik. Faqala, dan Rasul menyatakan, unfut ala rislika hatta tanzila bisahatihi. Rasul mengatakan, Ali, ya, melaju engkau dengan pasukan dengan tenang. Ala hudu. Jangan gerasah gerusuh. Jangan tergopoh-gopoh. Jangan tergesa-gesa. Jangan teriak-teriak. Tenang. Ini salah satu strategi tempurnya kaum muslimin. Ya. Beda dengan kaum kufar. Tempur rame itu ya. Trompetnya, berderangnya. Wah, sudah. Ribut pokoknya kalau kaum kufar itu tempur ya. Apa ya, Pan? Mereka ingin menghilangkan rasa takut mereka. Menunjukkan mental mereka itu nggak seberapa kuat ketika bertempur. Tapi kaum muslimin tenang, diam, elegan, gitu ya, berwibawa, anteng. Wah, itu semakin takut musuh lihatnya ya. Belum lihat brewoknya, jenggotnya, wah, belum imamahnya, pedangnya, wah, sudah. Apa nggak terkencing-kencing gitu ya? Baik, tenang lagi, wah, sudah. Tambah musuhnya semakin nggak karuan melihat keadaan yang demikian. Rasa hina. Itu kata Rasul. Gak usah gerasah terus. Sampai engkau tiba di halaman. Ya. Benteng mereka. Kata Rasul. Jadi, harus menampakkan ketenangan. Summa du'uhum ilal Islam. Setelah sampai di sana, serulah mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Barakallahu. Sehingga nggak langsung perang gitu ya. Tapi yang pertama kali adalah diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Barakallahu fikum. Baik. Di sini ada sebuah permasalahan. Baik, yang disebutkan mereka para ulama. Hukum asalnya, pasukan kaum muslimin sebelum menyerang daerah musuh itu diwajibkan untuk mendakwahi mereka terlebih dahulu, menyuruh mereka masuk ke dalam agama Islam. Tidak boleh langsung menyerang. Namun, barakallahu fikum, ya, apabila seruan tadi sudah dilancarkan sebelumnya, namun tidak ada tanggapan dari mereka, no comment, gitu ya, baik, maka apa? Boleh untuk keesokan harinya kaum muslimin langsung menyerang, tanpa basa-basi, ya, tanpa aba-aba. Sebagaimana Rasul menyerang Bani Musthalib, di mana beliau langsung menyerang secara tiba-tiba, barakallahu fikum, pada waktu pagi hari. Saat itu mereka belum ke ladang-ladang mereka, lagi siap-siap. Ya. Tiba-tiba pas mau siap-siap ke ladang, Muhammad al-Qubus. Muhammad sudah datang bersama pasukannya, sudah tempurat semua. Barakallahu fikum. Enggak ada apa? Enggak ada upaya untuk menyampaikan kepada mereka Islam. Ternyata itu sudah dilakukan oleh Rasul sebelumnya, sehingga diperbolehkan. Jadi kalau belum, maka diwajibkan untuk mengajak mereka kepada Islam. Jadi cara menjamak, mengkompromikan antara hadis ini dengan peristiwa penyerangan Bani Musthalib. Fa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Kemudian setelah itu habarkan kepada mereka dengan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawallahi alladhi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Maka demi Allah, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, melalui engkau, ya, seorang saja dari kalangan umat manusia itu lebih baik untukmu daripada onta merah. Barakallahu fikum. Ini
bentuk motivasi kepada Rasul, bentuk motivasi Rasul SAW kepada Ali dan juga kita selaku kaum muslimin. Ya, untuk bersemangat agar supaya orang lain itu mendapatkan hidayah, mengetahui jalan yang benar. Satu saja, ya, kita mendapatkan bisa menjadi perantara orang lain untuk mengenal kebenaran, mengenal dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, itu bayarannya khairun. Khair apa? Khairun itu artinya lebih baik. Artinya apa? Ya, takarannya ya lebih daripada itu. Lebih baik daripada unta merah. Unta merah saat itu merupakan kendaraan yang paling bergengsi saat itu, ya. Kendaraan mewah. Kalau zaman sekarang apa namanya itu? BMW gitu ya. Yang harganya 9M ke atas gitu ya. Lebih baik daripada itu. Enggak, kalau kalian berhasil membuat satu orang saja, ya, mengenal dakwah Ahlussunnah, mengenal dakwah Salafi dan bagus, itu bayarannya lebih daripada 9 miliar. Itu kalau satu orang, ya. Bagaimana kalau 2 orang? Bagaimana kalau 3 orang? Bagaimana kalau satu kantor perusahaan semuanya Salafi? Wah, kalian menjadi orang paling kaya. Tapi di akhirat nanti gitu ya. Barakallahu fiik. Itu kalau hitung-hitungan dunia ya. Tapi khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yadukuna ay yaqudun, kata beliau. Yadukun maksudnya itu berbincang-bincang. Wallahu ta'ala alam shawab. Adapun terkait dengan fawaid atau masail-masail yang terdapat di dalam hadis ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.